tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Ilmu Dakwah yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SS/M6. Tugasnya yang berupa mind mapping. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadine Gania dengan NIM 230104010087. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 7 materi mengenai materi pertama, landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Mengenai pengertian landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan pemahaman teori dakwah. Yang kedua, mengenai hubungan. Yang ketiga, mengenai tujuan. Materi yang kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Mengenai bagaimana signifikan ilmu dakwah. Yang kedua, ilmu-ilmu apa saja yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Materi yang ketiga mengenai paradigma ilmu dakwah. Yang pertama yaitu Islam, komunikasi, penerima pesan, tujuan dakwah, dan evaluasi dakwah. Materi yang keempat yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yaitu macam-macam dakwah, model-model dakwah, mengetahui pendekatan dakwah, media-media dakwah, dan metode dakwah. Materi selanjutnya yaitu problematika dakwah masa kini mengenai sumber daya dai, mad'u, dan maddah. Materi selanjutnya yaitu faktor hidayah dalam dakwah yang mengenai apa yang dimaksud dengan hidayah, macam-macam hidayah, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama, dan yang terakhir hidayah dan ikhtiar dakwah. Dan materi yang terakhir mengenai efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u, yaitu pengertian persuasif dakwah, tahapan perubahan pada efek dakwah, dan evaluasi efek dakwah. Memasuki materi yang pertama mengenai pengertian landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan pengembangan teori dakwah. Kata ontologi merupakan bahasa dari Yunani to on hei on, ontosa, dibahasakan dalam bahasa Indonesia yaitu ada. Sesuatu dalam dunia ini memiliki arti yang bisa dijelaskan dengan sebuah pembuktian dengan langkah-langkah pasti dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Epistemologi ialah sebagai konsep mencapai kebenaran yang bisa dibuktikan dengan langkah-langkah terstruktur dan terbukti kebenarannya. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana menggunakan ilmu. Yang kedua mengenai tujuan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan teori dakwah. Ontologi dalam dakwah dapat membantu pemahaman tentang hakikat Tuhan dalam ajaran agama Islam. Ini penting dalam memperkuat keyakinan dan keimanan. Epistemologi membantu dalam merumuskan metode penelitian yang tepat untuk memahami dan menyampaikan pesan dakwah. Aksiologi membantu dalam menetapkan etika dakwah yang benar. Adapun tujuan yang lebih rincinya yaitu tujuan utama ontologi dalam perkembangan ilmu dakwah adalah membantu para dai dan pengkaji ilmu dakwah untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari ajaran agama Islam dan upaya menyebar pesan dakwah dengan lebih efektif. Sedangkan tujuan utama epistemologi adalah perkembangan ilmu dakwah adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang disebarkan oleh para dai adalah akurat, relevan, dan diterima oleh masyarakat dengan keyakinan yang kuat. Hal ini mendukung pencapaian tujuan dakwah dalam menyebarkan ajaran agama dan efektif dan berdasarkan kebenaran. Sedangkan tujuan utama aksiologi dalam perkembangan ilmu dakwah adalah memastikan bahwa pesan dakwah disampaikan dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap para dai dan menjadikan dakwah sebagai upaya yang bermartabat yang bernilai. Selanjutnya mengenai hubungan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan teori dakwah. Ontologi dalam konteks dakwah berkaitan dengan pemahaman tentang realitas dan eksistensi yang berkaitan dengan keyakinan agama. Epistemologi dalam dakwah mengacu pada cara kita memperoleh dan memahami pengetahuan agama serta proses pemahaman terhadap ajaran agama.
Materi yang kedua mengenai relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, mengenai bagaimana signifikan ilmu dakwah dan ilmu-ilmu apa saja yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Oke, yang pertama mengenai bagaimana signifikan ilmu dakwah. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah, maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang sosial politik. Ilmu-ilmu sosial ini menerangi berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terinci. Normatif dan metodologis. Ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya. Adapun yang lebih terperincinya mengenai ilmu dakwah dan ilmu agama Islam adalah ilmu dakwah dan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama dan Quran agama Islam, seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan pengajian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan syarat-syarat dakwah. Adapun ilmu-ilmu dakwah dan ilmu sosial politik, yaitu ilmu-ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut, sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya, seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi dan psikologi sosial. Dan yang terakhir, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, atau sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah antara lain, yaitu ilmu dakwah dan ilmu penelitian, ilmu dakwah dan logika, ilmu dakwah dan bimbingan penyuluhan, ilmu dakwah dan ilmu retorika, ilmu dakwah dan ilmu publistik atau komunikasi. Oke, selanjutnya memasuki materi yang ketiga mengenai paradigma ilmu dakwah, yaitu Islam, komunikasi, penerima pesan, tujuan dakwah, dan evaluasi dakwah. Yang pertama, Islam, yaitu dikaji dengan teori-teori kematerian dan kesejarahan Islam mengenai Al-Quran dan hadis, teologi Islam, pemikiran Islam, akhlak Islam, dan hukum Islam. Yang kedua, mengenai komunikasi. Komunikasi sebagai pola yang diciptakan untuk manifestasi Islam, dikaji dengan teori dakwah, pesan dakwah, berita dakwah, dan etika dakwah. Yang ketiga, mengenai penerima pesan, yaitu ada individu atau masyarakat, seperti humaniora, sosiologi, antropologi, dan sosiologi. Selanjutnya mengenai tujuan dakwah, yaitu ada tujuan utara dan tujuan final. Dan yang terakhir mengenai evaluasi dakwah, yaitu teori-teori dakwah, teori-teori pengembangan dakwah. Memasuki materi selanjutnya mengenai macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah, yaitu macam-macam dakwah, model-model dakwah, mengetahui pendekatan dakwah, media-media dakwah, dan metode dakwah. Memasuki materi yang pertama mengenai macam-macam dakwah, yaitu dakwah fardiyah, dakwah namah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil tadwin, dan dakwah bil hikmah. Macam-macam dakwahnya yaitu dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu atau kepada banyak orang dalam jumlah
jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, mengenai dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Yang keempat, dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah macam-macam dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata. Yang kelima yaitu dakwah bit tadwin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, macam-macam dakwah juga sering berkembang teknologi. Pola dakwah bit tadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan sangat efektif. Yang keenam, mengenai dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni macam-macam dakwah yang disampaikan dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa. Yang kedua, mengenai model-model dakwah, yaitu model pendidikan, model sosial dan teknologi, model sosial dan kemanusiaan, dan yang terakhir model seni dan kreativitas. Kedua, mengenai model-model dakwah, yaitu pertama, model pendidikan. Cara menyampaikan dakwah melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman. Yang kedua, model sosial dan teknologi. Memanfaatkan platform online untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah. Dan ketiga, model sosial dan kemanusiaan yang melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk menyebarkan pesan positif. Dan yang terakhir yaitu model seni dan kreativitas, yaitu dengan menggunakan seni dan kreativitas sebagai sarana penyampaian dakwah. Materi selanjutnya mengenai pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan sosial, pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, dan yang terakhir pendekatan politik. Materi selanjutnya mengenai media dakwah. Media dakwah yaitu lisan, tulisan, media audiovisual, dan yang terakhir adalah budaya. Media yang mengenai lisan yaitu di antara media lisan adalah seperti khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Dan yang kedua mengenai tulisan. Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah-kuliah tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga mengenai media audiovisual seperti suatu cara penyampaian sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Dan yang terakhir budaya. Selanjutnya membahas metode dakwah. Metode dakwah ada metode dakwah bil hikmah, metode dakwah mauji'ah hasanah, dan metode dakwah mujadalah. Yang terakhir mengenai metode dakwah. Metode dakwah bil hikmah yaitu seperti dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Yang kedua, mengenai metode dakwah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, metode dakwah mujadalah adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan gegara lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi, bukti, dan dalil yang kuat.
Oke, materi yang kelima mengenai problematika dakwah masa kini yang mengenai sumber daya dai, mad'u, dan maddah. Oke, memasuki pembahasan yang pertama mengenai sumber daya dai, yaitu problem yang muncul dalam dakwah dapat menjadi tantangan bagi dai, keterbatasan pengetahuan dan tantangan teknologi, tantangan finansial, keterbatasan waktu, dan tantangan penerimaan dari audiens. Kedua, mad'u. Objek dakwah atau mad'u adalah sasaran penerima pesan dakwah. Perbedaan bahasa dan budaya, tantangan teknologi, emosi, informasi yang berlebihan, dan tantangan nonverbal. Pembahasan selanjutnya mengenai maddah. Maddah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol, baik yang verbal maupun non-verbal dalam dakwah. Dalam menghadapi perkembangan zaman ini, seorang dai perlu memanfaatkan sumber yang tersedia, seperti teknologi, media sosial, informasi yang diakses, dan pendidikan yang berkelanjutan. Oke, materi yang keenam mengenai faktor hidayah dalam dakwah, yaitu apa yang dimaksud dengan hidayah, macam-macam hidayah, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama, dan yang terakhir hidayah dan ikhtiar dakwah. Oke, yang pertama akan membahas apa pengertian hidayah. Hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan mengantarkan seseorang pada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah juga bisa diartikan sebagai petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia pada dasarnya berhak mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kedua yaitu macam-macam hidayah. Pertama, hidayatul ilham atau hidayah watak atau tabiat atau insting. Yang kedua, hidayatul hawas atau hidayah indra. Yang ketiga, hidayatul akli atau hidayah akal. Dan yang terakhir, hidayatul dini atau hidayah agama atau din Allah. Oke, selanjutnya mengenai hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah merupakan petunjuk atau bimbingan dalam agama Islam. Dalam konteks konversi agama, hidayah dapat diartikan sebagai arahan atau bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah mengacu pada peran penting dari Allah dalam membimbing seseorang dalam pemahaman agama dan memilih keyakinan yang benar. Selanjutnya yaitu hidayah dan ikhtiar dakwah. Hidayah dan ikhtiar dakwah menggambarkan pentingnya petunjuk dari Allah serta upaya yang dilakukan manusia dalam menyebarkan ajaran agama dan kebaikan kepada sesama manusia. Materi yang terakhir mengenai efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama mengenai pengertian persuasif dakwah, yang kedua mengenai tahapan perubahan pada efek dakwah, dan yang terakhir mengenai evaluasi efek dakwah. Mengenai materi yang pertama yaitu pengertian persuasif dakwah. Persuasif diambil dari istilah kata lain persuasio, memiliki kata kerja persuadere diri yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Proses persuasif dakwah bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku manusia sebagai sasaran dakwah ke arah kualitas kehidupan yang baik. Unsur-unsur pembentuk persuasi dakwah dibagi tiga, yaitu yang pertama ada pribadi dai atau persona, yaitu memiliki kualifikasi akademi tentang Islam, memiliki konsistensi antara amal dan ilmunya, santun dan lapang dada, sifat pemberani, tidak mengharap pemberian orang, qanaah atau kaya hati, dan yang terakhir kemampuan berkomunikasi. Yang kedua ada materi dakwah. Materi dakwah ada segala pesan yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu secara keseluruhan ajaran Islam.
yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya. Yang tiga yaitu kondisi psikologis mad'u. Dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan atau suasana psikologis suatu masyarakat. Kondisi kejiwaan suatu masyarakat memiliki korelasi erat dengan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami, baik yang terkait dengan kondisi alam maupun sosial. Peristiwa dan kejadian yang dialami oleh suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya adalah berlainan. Karena itu, dipandang dari sudut kejiwaannya, maka setiap kelompok masyarakat boleh dibilang masing-masing adalah unik. Sehingga dakwah yang manusiawi dan sekaligus komunikatif adalah dakwah yang dapat memahami keunikan psikologis setiap umat dan mencarikan jalan keluar atau way out yang tepat dan sesuai dengan suasana kebatinan mereka dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam kondisi demikian, maka pemilihan dan penyesuaian materi dakwah menjadi hal urgen yang perlu dipikirkan dan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu memasuki tahapan perubahan pada efek dakwah. Efek kognitif yaitu pesan dakwah menunjukkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikat mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi satu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Efek efektif bersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Tiga, efek behavioral. Karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Yang lebih rincinya lagi yaitu efek kognitif, yaitu pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikan atau mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Efek afektif yaitu terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti, juga sudah membuatnya tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Perasaan yang dimaksud misalnya merasa iba, sadar, sedih, takut, gembira, khawatir, dan lain sebagainya. Perasaan demikian dikategorikan dalam efek afektif, efek yang kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Yang terakhir yaitu ada efek behavioral. Lebih tinggi lagi dari kata jenis efek tersebut adalah efek behavioral, karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Sebuah pesan yang menyentuh dan yang mampu merangsang individu untuk menolak atau menerima pada umumnya melalui proses mengerti atau proses kognitif atau proses menyetujui, proses objektif, dan yang terakhir dan proses pembuatan atau proses psikomotorik. Yang terakhir yaitu mengenai evaluasi efek dakwah. Perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, pengaruh sosial, umpan balik, penggunaan media, dan kualitas komunikasi. Yang lebih rincinya lagi yaitu yang pertama perubahan pengetahuan, yaitu menilai sejauh mana audiens memahami pesan dakwah dan apakah terdapat peningkatan pengetahuan agama setelah menerima dakwah tersebut. Yang kedua yaitu perubahan sikap, mengukur perubahan sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari dakwah seperti toleransi, keadilan, dan empati. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku, menilai apakah ada perubahan positif dalam perilaku audiens seperti lebih taat beribadah, peningkatan etika, atau mengurangi perilaku negatif. Yang keempat, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, yaitu mengenai mengamati apakah audiens lebih aktif dalam kegiatan keagamaan setelah menerima dakwah. Selanjutnya ada
pengaruh sosial, menganalisis dakwah dalam konteks sosial, termasuk peningkatan kebersamaan dan dukungan antar komunitas. Angka 6, umpan balik masyarakat, yaitu mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait dampak positif atau negatif dari kegiatan dakwah tersebut. Selanjutnya ada penggunaan media, seperti menilai efektivitas media yang digunakan dalam menyampaikan dakwah seperti ceramah, buku, atau platform online. Terakhir, kualitas komunikasi, mengevaluasi kemampuan dakwah dalam menyampaikan pesan secara jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh audiens. Evaluasi efek dakwah perlu bersifat holistik dan melibatkan keterlibatan langsung dalam komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dakwah yang dihasilkan. Oke, sekian tadi tugas video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.